lain, silahkan. Ya, tapi saya tipikalnya adalah ketika saya sudah menguasai satu kungfu, saya akan praktekkan ratusan kali. Saya ambil license 2023, 2024, ambil license OMI, kemudian juga penasihat investasi dari OJK, dan sampai dengan hari ini ya puji Tuhannya telah dipercaya untuk membantu klien hingga mencapai ratusan miliar rupiah, seperti itu. Nah, jadi yang saya mau highlight di sini adalah mungkin tadi narasinya adalah fundamental stock is dead, seperti itu ya. Nah, memang kalau misalkan kita lihat ya di dalam sosial media ya bahwa banyak nih, kalau misalkan saya podcast sama Leon gitu ya, kalau misalkan ada di channel di komennya itu pasti ada aja yang ngomong fundamental is dead gitu ya. Nah, apakah benar? Memang kalau kita bicara secara data ya, kalau misalkan kita pakai beberapa indeks, let's say misalkan LQ45 ya. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, di data ini menunjukkan bahwa LQ45 yang selama ini menjadi acuan dari para investor institusi ya atau banyak investor selama 1 tahun terakhir itu justru negatif 12,5% ya. Dan bukan hanya di tahun ini, kalau kita tarik secara jangka panjang hanya memberikan return 4,8%. Ini lumayan loh, udah positif. Kalau ini acara ini kita adakan minggu lalu, itu masih negatif juga 5 tahun. Dan bukan hanya di LQ45, tapi kalau kita bicara mengenai IDX30 ya, IDX30 juga sama. IDX30 kalau kita lihat by data ya, di 1 tahun terakhir itu negatif 11,35%. Dan bukan hanya 1 tahun terakhir, tapi kalau kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu di 5 tahun, ya mencatatkan hanya positif 1,17%. Dan again, kalau misalkan acara ini kita adakan minggu lalu, itu masih negatif. Nah, what's wrong? Sebenarnya apa yang salah? Dan bukan hanya ini, kalau misalkan kita lihat saham-saham big banks yang selama ini menjadi parameter ya, kalau misalkan IHSG naik, biasanya pasti saham big bank akan naik. Ya, tapi kalau kita lihat BCA ya sampai dengan hari ini ya sampai dengan penutupan beberapa hari lalu negatif 22%. Ini juga masih agak mendingan karena kalau minggu lalu kita adakan acara ini masih negatif 30% gitu kan. Kemudian Mandiri ya BMRI negatif 36,49%. Ya, dan kemudian kalau kita bicara Bank BRI negatif 20% dan juga Bank BNI negatif 24,6%. Nah, ini mungkin selama 17 tahun saya di market, this is the first time. Ini pertama kalinya IHSG naik tapi saham big bank itu nggak naik. Nah, saham big bank yang selama ini jadi proxy kalau misalkan IHSG naik pasti karena big bank, this is not happen. Ya, jadi kali ini tidak terjadi. So again, yang beredar di masyarakat dan di sosial media again adalah apakah fundamental is dead, seperti itu ya. Dan mungkin ada lagi nih kalau kita bicara reksadana saham ya, reksadana saham teman-teman mungkin bisa lihat di platform masing-masing gitu ya, juga hampir rata-rata mencatatkan return yang negatif. So the question again ya, apakah benar memang kali ini fundamental is dead ya. Nah, saya tanya balik, kalau misalkan benar fundamental is dead, kenapa portfolio Leon yang saya bantu ya dalam waktu 5 bulan ya bisa tumbuh 27,7%. Nah, ini senyum-senyum nih Leon nih ya. Nah, cuman kalau misalkan Leon udah senyum lebar, ternyata ada senyum yang lebih lebar lagi, yaitu Cinta Laura. Nah, Cinta Laura itu saya bantu itu di bulan Februari. Nah, Cinta Laura sampai dengan hari ini ya bisa bertumbuh 47,3%. Dan yang kalau misalkan kita bandingkan dengan indeks harga saham gabungan, itu hanya tumbuh 17,8% sejak cut off. Nah, jadi balik lagi, again ya, apakah fundamental benar-benar sudah mati ya? Nah, dan juga kabar menariknya adalah Cinta juga baru aja top up, jadi dia happy ya dengan performance-nya dan dia memutuskan untuk top up. Nah, jadi di sini sebenarnya sekaligus nih saya pengen nyolek Leon. Leon, kapan mau top up? Setuju gak kalau Leon top up, teman-teman? Ayo dong, yang setuju boleh angkat tangan ya. Ya, nanti kita bicara di belakang. Oke, next. Jadi intinya adalah balik lagi
bukan hanya Leon dan bukan hanya cinta ya, tapi kalau kita bicara mengenai RK Investment Advisory Services ini ya, kita telah bantu ya ratusan klien ya. Dan ini mungkin saya coba tampilkan beberapa aja, jadi beberapa klien yang terbaru lah ya, yang onboardnya mungkin di 1 tahun terakhir. Ya di luar ini ada lagi klien-klien yang lain, tapi di sini kita bisa lihat ada di sebelah tengah ini adalah kliennya, ini value-nya per bulannya, dan kemudian ini adalah portfolio sejak cut off gitu, sejak dia onboarding sampai dengan saat ini. Nah kalau kita bicara misalkan dari yang batch November sampai dengan Desember 2024, ya rata-rata 36 sampai dengan 43%. Ya, kemudian kalau kita bicara mengenai klien yang di Januari sampai Maret gitu ya, itu di angka sekitar 25 sampai dengan 30 sampai 35%. Kemudian kalau kita bicara mengenai April sampai Juni, batch April sampai Juni, secara data adalah 20 sampai dengan 25%. Dan kemudian di Juli Agustus ini ya itu kurang lebih di sekitar 14 sampai dengan 15%. Dan kemarin pas saya hadir di sini ada beberapa klien advisory yang juga WhatsApp, Pak Rifan besok saya nonton gitu. Oke, nanti kita ngobrol ya. Oke, jadi balik lagi ya. The question is apakah fundamental is really dead ya. Nah, jadi kita telah membantu ya portfolio klien ya dengan AUM saat ini ratusan miliar rupiah, tapi spirit kita adalah kita mencoba untuk maximizing profit while minimizing drawdown. Nah, jadi itu adalah style saya dalam berinvestasi, teman-teman. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai profit ya, tapi kita juga berupaya gimana caranya untuk meminimalisir drawdown. Ya kenapa? Karena tidak ada orang yang saya pokoknya pengen ngejar profit, tapi begitu harga sahamnya turun 5 atau 10%, dia udah mulai gemeteran. Nah itu saya coba sesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing klien atau masing-masing nasabah. Jadi spirit kita adalah maximizing profit while minimizing drawdown gitu ya. Nah jadi balik lagi apakah fundamental is dead? Nah kalau bicara fundamental is dead, ya, saya cuma bilang, kalau orang bilang fundamental is dead itu kayak orang ya bilang Disneyland itu jelek, ya Disneyland itu nggak ada apa-apanya, ya lebih seru Dufan, ya kata orang yang belum pernah ke Disneyland. Nah sama halnya, kalau misalkan orang bilang fundamental is dead, kemungkinannya 2, either dia nggak ngerti fundamental itu apa, either dia nggak tahu how to use the fundamental itself. Nah, jadi di dalam sesi hari ini saya ingin ajak teman-teman ya untuk kita back to basic. So, what is fundamental? Nah, mungkin kalau saya bicara mengenai fundamental, mungkin di sini yang ada di bayangan kita apa? Laporan keuangan, betul ya? Laporan keuangan. Benar atau salah? Enggak salah. Karena kalau kita bicara fundamental yang lama gitu ya, memang pendekatannya adalah lebih ke kuantitatif. Ya, mungkin teman-teman di sini kalau misalkan ikut di acara sekuritas gitu ya, pasti yang diajarkan adalah cari perusahaan yang laba bersihnya bertumbuh, cari perusahaan yang pendapatannya bertumbuh, cari perusahaan yang banyak dipakai banyak orang. Betul ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah the trend is different. The trend is shifting from quantitative approach to qualitative approach. Ya, jadi kalau kita bicara kuantitatif, ini kita bicara mengenai historical. Jadi kita bicara mengenai current performance dan juga past performance. Tapi kalau kita bicara mengenai qualitative approach, ini kita bicara mengenai corporate action, ya, mengenai macroeconomics, ya, mengenai industry analysis, dan juga mengenai business model. Nah, jadi pendekatan qualitative approach di sini adalah sifatnya kita bicara mengenai future. Nah, kenapa bisa berbeda? Kalau kita flashback ke 10 tahun lalu, ya, belum zaman Instagram, belum zaman YouTube, belum zaman TikTok, ya, jadi sumber informasi itu masih sangat sulit didapat. Tapi sekarang kita bukan lagi kesulitan informasi, tapi informasi itu yang datang bertubi-tubi ke kita sehingga kita sulit untuk memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nah, contoh informasi yang salah apa? Dada.
Ayo, di sini siapa? Yang apa jadi nyangkut terusnya dada, boleh angkat tangan. Wah, malu-malu nih. Ya, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, mungkin ini sedikit cerita. Kalau kita bicara dada, ya mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Yang senyum-senyum mungkin tahu. Ya, beberapa waktu lalu apa beritanya? Ya, Vanguard. Nilainya berapa? Enggak, nilai valuasinya 100 miliar US dollar. Dibagi dengan 7,6 miliar lembar saham, berarti kurang lebih harga per lembar sahamnya 230.000. Nah sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak berapa laba dada dalam setahun? Hah? Guess the number? Boleh Pak? Berapa kira-kira labanya dada? Nggak tahu? Oke. Bapak tahu? Nggak tahu juga? Ya, 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah. Ya, jadi maksud saya kayak ketika saya baca berita itu, saya bilang kayak, come on lah, masa iya perusahaan dengan laba 1 miliar, kemudian mau diakuisisi dan divaluasi 100 miliar US dollar. Di mana make sense-nya gitu loh. Tapi ya tetap aja ada banyak orang yang termakan dengan isu tersebut. Ya, 178 masih long way to go, to 230.000, ya kan, harga sahamnya turun, hold keras. Ya, harga saham turun lagi, hold keras lagi. Ya, begitu 50, sialan nih sama apa sih? Ya, itu viral lah di sosial media. Tapi again, teman-teman yang pengen saya highlight di sini adalah the trend is different. Jadi kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu, kalau kita bicara mengenai quantitative analysis, might be pengaruh terhadap 60 sampai dengan 70% dari kinerja harga saham, ya. Dan mungkin kualitatifnya mungkin cuma 30-an%. Tapi kalau kita bicara di tahun 2025, actually sebenarnya in the last few years ya, the trend is different. Ya, sejak era sosial media, terutama pas COVID sih, kalau saya bahasanya pas COVID ya, itu udah beda. Jadi bukan lagi hanya numbers ya, tapi yang sifatnya adalah non-numbers, seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang new approach-nya itu adalah lebih ke qualitative approach. Ya, 60-70% ya yang saya rasakan dan yang saya experience sendiri adalah dipengaruhi oleh qualitative approach, sementara quantitative approach might be hanya sekitar 30%-an. Jadi ada berkebalikan, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum kebayang nih, seperti apa sih maksudnya qualitative approach? Ya, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan how I find the stock gitu ya. Jadi saya biasanya akan mulai dari sebuah makro analisis, di mana makro analisis ini kita lihat dari global indicator-nya, ya, misal dari GDP-nya, GDP ini misalkan dari US, dari China, kemudian interest rate, trennya naik atau turun, kemudian government policy, misalkan Trump mau bilang apa, itu kita lihatin. Ya, kemudian ada economic issue dan lain sebagainya. Kemudian domestic indicator. Nah, domestic indicator juga sama. Kita akan lihat seperti misalkan trade balance. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada trade balance, kemudian current account, nilai tukar, inflasi, BI rate, ya, PMI index, GDP dan lain sebagainya. Jadi dengan melihat makro ini, itu seperti kita melihat cuaca. Kalau misalkan nih dalam perjalanan tadi teman-teman mau ke studio Kompas TV ini, kemudian lihat hujan, ya. Mungkin teman-teman akan berinisiatif mungkin bawa mobil, ya, atau misalkan pesan ride hailing gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, cerah, saya motoran aja deh biar cepat. Kendaraannya beda, ya. Dan mungkin kalau misalkan, wah hujan nih kayaknya bakal macet, misalkan kemarin sore, wah saya mesti pulang lebih cepat. Tapi kalau misalkan cerah, ya udahlah nanti aja. Nah jadi dengan melihat makroekonomik itu sebenarnya kita bisa melihat cuaca market itu ke depan akan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian dari situ kita mengerucut ke dalam sectoral analysis. Nah jadi kalau kita bicara mengenai sectoral analysis, ya kita dalam 1 tahun itu kita biasanya menentukan kita mau fokus di sektor apa. Nah, kalau kita bicara di Indostoxx, ada 900 lebih perusahaan Bursa Efek Indonesia yang sudah melantai dan sebentar lagi mungkin tahun depan akan jadi 1.000. With our limited time, nggak mungkin dong kita satu persatu kita bukain laporan keuangannya, ya terus kemudian kita pelajari lama-lama harga sahamnya udah terbang duluan. Nah, kalau saya tips and triknya adalah kita akan define
di mana kita mau bermain di tahun ini. Contoh, misalkan di 2025 ya, saya dan tim saya bilang bahwa kita akan fokus satu adalah di gold ya, karena ya harga gold lagi all time high at the time ya. Kemudian yang kedua CPO dan beberapa sektor lainnya. Nah, jadi dari situ kita akan mengeliminir ya beberapa sektor lainnya yang nggak termasuk di dalam radar. Ya, contoh misalkan coal mungkin kita jadi gameplaynya kita, jadi playbooknya kita di tahun 2022. Ya, sebelum itu bahkan 2021, 2022. Tapi kalau kita lihat makronya lagi nggak masuk nih ceritanya. Jadi kita singkirkan coal. Nah, jadi tiap tahun itu kita melakukan evaluasi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita perlu lihat economic cycle-nya sekarang ada di mana, apakah early recession, early recovery, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga lihat misalkan kayak government policy. Contoh misalkan Pak Prabowo, ya arahnya kemana nih? Ya, atau misalkan si Menkeu kita yang baru Pak Purbaya, gerakannya kemana nih? Nah, itu kita perhatikan teman-teman, karena akan ada memberikan hint ke sebuah saham atau sebuah sektor tertentu, ya. Dan baru abis itu kita mengerucut, kita find the winning stock, ya. Nah, ini kuantitatif itu bermain di mana? Bermain di sini teman-teman, ya. Bermain di setelah kita melihat kualitatifnya. Ya, baik dari makro ataupun sektoral, baru kita mulai bermain di kuantitatifnya, ya, untuk find the winning stock-nya dan juga kita lengkapi juga dengan qualitative analysisnya. Dan jadi this is the framework yang saya pribadi itu terus jalankan, ya. Jadi kita selalu iterate model ini, ya. Jadi ini bisa buat jadi gambaran juga untuk teman-teman ke depan. Nah. Jadi balik lagi, kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, ya kalau dulu yes itu menjadi 60-70%, tapi kalau sekarang laporan keuangan saja tidak cukup. Ya, kita ambil contoh, misalkan ada yang tahu ini saham apa? Charoen Pokphand, ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini by data, ya CAGR-nya 13%, ya. Is it bad? No, not bad at all. Tetap double digit gitu kan. Tapi harga saham selama 1 tahun terakhir itu drawdown sekitar negatif 7%. Ya. Mungkin contoh kedua misalkan Pakuwon. Ya. Kalau kita lihat secara laporan keuangan, yes, the growth is 15%, not bad enough. Ya, enggak jelek sama sekali, not bad at all. Ya. Tapi harga sahamnya setahun terakhir drawdown 15%. Ya, jadi again laporan keuangan saja itu tidak cukup, ya. Dan juga banyak orang bilang value investing ya udah gampang, cari aja apa? PE di bawah 10, PBV di bawah 1, gitu kan? Saya bilang, wah kalau segampang itu orang kaya udah banyak nih, ya. Nggak semudah itu teman-teman, karena ada banyak saham-saham yang PE ratio-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, but the price is going nowhere. Ya, seperti itu. Bahkan return 5 tahunnya ada juga yang tetap negatif. Nah, jadi again ya bahwa laporan keuangan saja tidak cukup dan valuasi murah saja juga tidak cukup. Ya, so what's the lesson? Lesson learn-nya adalah di tahun 2025 ini ya di dalam era sosial media lah, di dalam era informasi seperti sekarang ini ya. Fundamental itu bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga soal faktor kualitatif yang tadi saya cerita. Kalau misalkan kita waktu itu beli di bawah 300 dan sekarang di 1.200 ya, berarti udah 4 bagger, 4 kali lipat gitu ya. Nah, kenapa tadi salah satunya Cinta Laura bisa tumbuh 47%, salah satunya adalah karena dapat profit di saham Archie. Tapi kalau misalkan dari titik di mana pas kita buy itu sekitar 140-150 rupiah per lembar saham, ya video sudah menghasilkan keuntungan sekitar 150%. Ya, hanya dari sesimpel kita mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan SMA dan video tadi.